suci dari haid. Nifas juga demikian. Au istibahatama utawa niat amrih wenange perkara yatawaqqafu kang dadi kandhek apa ma alal ghusli ing atase adus. Atau niatnya secara umum listibahati ma yatawaqqafu alal ghusli, misalnya niat agar diperbolehkannya mengerjakan sesuatu yang memerlukan mandi besar, itu boleh. Misalnya sholat, berarti nawaitul ghusla listibahatis sholah, karena sholat juga harus mandi besar apabila orang tersebut memiliki hadas besar. Atau mau membaca Al-Quran juga sama, listibahati qiraatil Quran. Jadi niatnya tidak hanya satu tapi banyak. Au fardil ghusli, atau niat fardune adus. Berarti kalau yang ini niatnya nawaitul ghusla, nawaitu fardal ghusli, boleh, jadi banyak. Awil ghusli utawa niat adus al mafrudi kang den fardhuaken apa ghuslun, atau niatnya niat mandi yang diwajibkan. Nawaitul ghusla al mafrudo, oleh. Awil wajibi utawa perkara kang wajib, maksudnya mandi wajib. Jadi lafadz fardun diganti dengan wajib juga bisa. Nawaitul ghusla al wajibi. Au adail ghusli utawa niat nekani adus. Nah itu ada al ghusli. Jadi banyak sekali niat pada saat kita melakukan mandi besar. Tapi yang terperinci yang pertama tadi, kalau karena junub maka raf'ul janabati, kalau karena haid raf'ul haidi, kalau nifas raf'un nifas. Au raf'il hadasi, utawa niat ngilangi hadas. Jadi niatnya hanya menghilangkan hadas. Nawaitul ghusla li raf'il hadasi, hanya seperti itu juga masih diperbolehkan. Lebih utama awil hadasil akbari, utawa niat ngilangi hadas gede. Berarti niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Jadi macam-macam, boleh dipilih salah satu, yang penting harus pas. Bahasa Jawa juga boleh, jadi tidak harus memakai bahasa Indonesia. Awan jami'il badani, utawa niat adus saking sekabiane awak. Berarti nawaitu raf'il hadasi jami'il badani, menghilangkan hadasnya semua badan. Yang pertama tadi kan menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, atau nawaitul ghusla li raf'i hadasi jami'il badani. Jadi macam-macam tadi. Wa huwa utawi hadasul akbar iku afdalu luweh utama. Hanya saja kalau kita niatnya menghilangkan hadas besar itu lebih bagus karena lebih spesifik, lebih khusus. Beda dengan niat menghilangkan hadas saja. Karena hadas macam-macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Minal itlaqi,
katimbang saking mutlakaken. Maksudnya yang pertama. Jadi nawaitul husla li raf'i hadasil akbari itu lebih bagus dibanding dengan nawaitul husla li raf'il hadasi tanpa tambahan dengan akbar. Awit toharoti utawa sesuci li sholati krono sholat. Maksudnya nawaitul husla li raf'it toharoti sholah. Nawaitul husla li toharotis sholah. Jadi bukan raf'ul hadas lagi, bersuci untuk sholat itu juga diperbolehkan. Fi hakil junubi ing dalam hake wong kang junub, tapi khusus wamalan barang ba'dahu kang tetap ing dalam sause junub. Jadi khusus untuk junub juga ma ba'dahu. Tadi disebutkan bagi orang yang haid dan juga yang nifas seperti semua. Niatnya hanya satu. Toharoh lis sholah, bersuci untuk sholat. Karena yang utama bersuci itu memang untuk sholat, sedangkan yang lain-lain hanya mengikuti sholat. Jadi yang pokok adalah sholat. Lita'arudhihi krana oleh mertelaaken raf'ul hadas lil maksudi maring perkara kang den sejo fi ghairi raf'il hadasi ing dalam liyane ngilangi hadas. Itu alasannya karena dengan thaharah lisholah itu sudah menunjukkan perkara yang dituju. Memang mandinya hanya untuk sholat tadi, yang lain perkara yang mengikuti sholat tabi'. Walistilzami raf'il mutlaki lan krana oleh netepaken ngilangi perkara kang mutlak raf'al muqayyadi ing ngilangi perkara kang den qayyidi fiha ing dalam niat. Alasan yang kedua, dengan niat yang sifatnya umum raf'ul hadas itu sudah menghilangkan perkara yang dijelaskan, misalnya karena junub, karena haid, karena nifas. Yang penting menghilangkan hadas semua yang dihilangkan. Wala yakfilan ora nyukupi apa niyatu mutlaqil ghusli, niat mutlaqe adus. Hanya saja ini yang harus diperhatikan, pada saat niat kita tidak diperbolehkan niat adus, niat mandi saja, hanya niat mandi. Nawaitul husla tidak boleh, harus ada akbarnya kalau niat nawaitul husla. Kama keterangan marro kang wis dingit apa ma fil wudu'i ing dalam wudu. Wasi abu jami'i sa'rihi lan meratani sekabiane rambute mutawaddi, muktasil bukan mutawaddi. Ini yang kedua. Tadi kan disebutkan yang pertama harus niat. Dengan niat macam-macam tadi diambil salah satu yang sesuai. Kemudian pada saat mandi harus isti'abu jami'i sa'rihi. Air yang digunakan harus merata di seluruh rambutnya orang yang mandi. Jadi semua harus basah. Wadufrihi lan kukune muktasil. Dhahiran ing dalam dhahire wa batinan lan batine. Luar dalam maksudnya. Kuku yang di luar dan kuku yang di dalam. Rambut juga demikian. Bukan hanya yang di luar yang harus basah, tapi yang di dalam yang tertutup dengan rambut yang lain itu juga harus basah.
Wa ing kasufa senajan ketel opo sakrun, walaupun rambutnya sangat lebat. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai ada bagian sedikit pun yang tidak terkena air dari atas sampai ke bawah. Wa jami'i dhahiri basarihi lan sekabehane jobone kulite muktasil. Kemudian di samping rambutnya tadi juga seluruh kulit harus terkena air dari atas sampai bawah, termasuk kulit kepala. Jadi kulit kepala juga harus basah, rambutnya basah, kulit kepalanya basah, kemudian sampai ke telapak kaki. Khatama sehingga barang doharo kang pertelo apa ma min nahwi simahil uduni saking sepadane leng-lengan kuping. Jadi ini yang harus diperhatikan, sampai ke lubang kuping. Jadi telinganya kalau kelihatan dari luar maka itu dinamakan dohir, wajib dibasuh, harus basah. Wang fi jad'in lan irunge wong kang gruwung. Jadi kalau ada seseorang hidungnya terpotong, di depan sini hilang, maka dari depan kan kelihatan yang di dalam. Maka perkara yang kelihatan itu namanya dohir. Jadi semua bagian yang tampak dari luar itu namanya dohir dan harus dibasuh. Wasukukin lan sigar-sigaran laghura kang ora ana krowok iku maujud laha kedue sukuk. Kemudian bagian-bagian kulit yang retak-retak itu juga harus basah semua. Misalnya kan kaki, pada saat kemarau banyak yang retak-retak. Nah ini harus hati-hati pada saat mandi besar, karena kalau ada sebagian walaupun sedikit tidak terkena air maka hukumnya mandi belum sah. Laghura kang ora ana krowok iku maujud laha kedue sukuk, asal retak-retaknya kulit itu tidak sampai berlubang. Kalau berlubang bagaimana? Ya harus dibasahi lubangnya. Kalau retak ya hanya retakannya itu yang dibasahi. Kalau berlubang berarti di dalam lubang yang kelihatan harus juga basah. Wa illa lan lamun ora laghura berarti ada lubangnya, fakama mongko kaya sukuk fil wudu'i kang tetep ing dalam wudu. Dan apabila berlubang maka hukumnya seperti pada saat melakukan wudu. Jadi kalau lubangnya terlihat harus dibasuh, kalau tidak terlihat berlubang kemudian tertutup maka tidak harus dibasuh. Wa min farji bikrin lan saking farjine bocah perawan. Ini bagi yang perempuan harus diperhatikan juga, harus basah. Ausaibin utawa rondo idza qa'adat arikalane lungguh sapa sayib liqodoi hajatiha krana nekane hajate sayib. Jadi kemaluan perempuan yang perawan ataupun janda itu juga harus basah pada saat buang air besar ataupun buang air kecil, itu kelihatan liqodoi hajatiha. Kalau berdiri tidak kelihatan, tapi kalau jongkok kelihatan maka wajib dibasuh, karena itu hukumnya perkara yang luar. Wamalan barang tahta kulfatil aklafi kang tetep ing dalam
jerone kuncupe wong kang durung sunat. Jadi ini kalau belum sunat, maka bagian dalam dari perkara yang menutupi kemaluannya laki-laki itu juga harus dibasuh. Tidak boleh hanya yang di luar, karena yang di dalam itu hukumnya juga perkara yang luar, sebabnya harus dibuang. Jadi kulit yang luar yang menutup khasafah karena belum bersunat itu sifatnya perkara yang luar. Fala yajibu mongko ora wajib apa ghuslu batini akdis sa'ri, masuh jerone bundelane rambut. Ini misalnya kalau kita punya rambut yang panjang, kemudian ada yang terikat dengan sendirinya, kan mungkin kita tidak bisa melepas karena tidak tahu, bukannya diikat tapi terikat dengan sendirinya, maka itu tidak harus terbasuh. Wabatini famin lan jerune cangkem, jadi mulut juga termasuk dalam, tidak termasuk luar. Jadi kalau kita menutup bibir, semua yang kelihatan itu luar, maka wajib dibasuh. Tapi kalau pada saat terbuka itu tetap tidak termasuk perkara yang luar. Wangfin lan irung, wafarjin lan farji, maksudnya dalamnya farji tidak, selama tidak terlihat dari luar maka tidak wajib dibasuh. Wa ainin lan moto, wasakrin lan rambut, nabata kang tukul apa sakrun biha ing dalem ain. Demikian pula mata, dalam mata tidak wajib dibasuh walaupun itu kelihatan, karena itu kalau dipejamkan kan tidak kelihatan. Sama dengan mulut, pada saat bibirnya dikatupkan juga tidak terlihat, maka tidak wajib dibasuh. Mata walaupun ada rambutnya, misalnya di dalam mata ada rambut yang panjang, maka tidak wajib dibasuh. Au bil angfi utawa ing dalam jerune irung. Jadi rambut yang tumbuh di dalam hidung asalkan dari luar tidak kelihatan maka tidak wajib dibasuh. Tapi yang keluar, yang di luar dilihat kelihatan, maka hukumnya itu bagian yang luar wajib dibasuh. Naam ya bener la yajibu. Jadi benar tidak wajib dibasuh. Yajib wajib apa naqdud dhafairi, ngudari gelungan. Tadi kan disebutkan tidak wajib membasuh rambut yang terikat, tapi terikatnya dengan sendirinya, akdun. Tapi kalau yang digelung, jadi rambut yang digelung, maka wajib dilepas. Idza lam yasil, ari kalane ora tumeka apa alma'u banyu ila batini sa'ri maring jerone rambut illa bihi angin kelawan nakdun, asalkan air tidak bisa masuk apabila tidak dilepas, jadi hukumnya menjadi wajib. Ini khusus untuk putri, biasanya laki-laki kan jarang. Jadi kalau rambutnya terikat dengan sendirinya, misalnya rambut satu terus ada yang ruwet, itu kan biasanya terikat, maka tidak wajib dilepas satu-satu. Tapi kalau rambutnya digelung, maka wajib dilepas agar airnya bisa merata di permukaan rambut. Wayajibu wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.